Oke. Ya, halaman 137. Nanti Bapak akan minta kalian kerjakan halaman 137, tapi sebelumnya Bapak akan kita akan tanya jawab dulu, ya. Bapak akan tanya jawab dulu ke kalian tentang sudut. Ya, tentang sudut. Coba kalian jawabnya di Zoom chat. Ya, kalian jawabnya di Zoom chat. Bapak akan tanya. Oke. Sebelumnya Bapak mau mengulang dulu, ya. Hubungan antar garis itu ada 3. Ya, hubungan antar garis itu ada 3. Yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berhimpit. Ya, yang pertama sejajar, yang kedua berpotongan, yang ketiga berhimpit. Nah, sejajar tuh kayak gimana sih sejajar? Nih, sejajar kayak ini. Yang ada yang Bapak gambar di layar. Ini sejajar. Ya. Sejajar dia berarti arahnya sama. Ya, arahnya sama. Ya. Jadi kalau misalnya garisnya mau diperpanjang, dia nggak akan ketemu titik potongnya. Dia nggak akan ketemu titik potongnya. Nah, ini sejajar. Oke. Kalau berpotongan kayak gimana berpotongan? Berpotongan berarti ya nggak sejajar. Arah garisnya beda. Ini miring, ini miring. Nah, begini. Ini berpotongan. Jadi kalau ini diperpanjang, dia akan ketemu titik potongnya. Nah, akan berpotongan. Nah, ini garis yang berpotongan. Ya, itu bedanya. Tadi kalau sejajar, garisnya begini, arahnya sama. Jadi nggak akan ketemu titik potong. Kalau berpotongan, udah pasti nggak sejajar. Dia posisi garisnya miring, ada yang miring. Nah, jadi ketemu titik potongnya. Nah, titik potongnya di mana? Ini yang tengah. Ini yang di sini. Ini titik potongnya. Ini titik potongnya. Ini namanya garis berpotongan. Oke. Nah, satu lagi garis berhimpit. Garis berhimpit itu hampir sama dengan garis jajar, tapi kalau berhimpit berarti garisnya nempel. Ini kan tadi ini kan tadi garis jajar, ya. Dia nempel. Nah, dia nempel. Tuh. Ini namanya garis berhimpit. Ada 2 garis di sini. Pak, enggak kok, kelihatannya cuma 1 garis. Iya, kelihatannya cuma 1 garis. Tapi di sini ada 2 garis. Karena dia berhimpit, karena dia nempel. Nah, ini namanya berhimpit. Ya. Ini namanya berhimpit. Oke ya. Ini Bapak hanya mengingatkan, ya. Jangan lupa nih, ya, hubungan antar garis. Nah, selanjutnya tentang sudut. Ya, tentang sudut. Nah, jadi sudut itu kenapa bisa terjadi, ya? Kenapa bisa ada sudut? Ya. Karena adanya garis yang sejajar dipotong sama garis yang lain yang tentunya tidak sejajar. Nah, berpotongan dia. Nah, dipotong sama 1 garis. Pak, harus dua garis nggak yang sejajarnya? Nggak juga. Kalau cuma 1 garis seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting dia berpotongan.
Nah, tapi di sini Bapak masukinnya 2 garis. Ya. Oke. Kenapa Bapak masukin 2 garis? Karena kita mau belajar sifat-sifat sudut. Ya, karena kita mau belajar sifat-sifat sudut. Oke. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Jenis-jenis sudut pada hubungan antar garis itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama sehadap. Yang kedua dalam berseberangan. Yang ketiga luar berseberangan. Yang keempat bertolak belakang. Ya. Sehadap sama bertolak belakang itu udah pernah kita praktekin. Waktu itu sama si Yotian sama adenya. Itu udah pernah kita praktekin. Sehadap seperti apa, bertolak belakang seperti apa. Ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya. Perhatikan sudut A. Ya, sudut A. Nih, sudut A nih. Ya. Sudut A ini sehadap sama sudut apa? Coba ketik di Zoom chat. Sudut A sehadap dengan sudut apa? Sehadap. Quincy, Kayla. Anjas, yang sehadap. Nah, pada lupa dia. Ini yang bener baru Feni sama si Enrico nih. Sehadap. Sudut A sehadap sama sudut apa? Coba lihat, nih. Sudut A dia mengarah kemana? Nih. Sudut A dia ngarah ke atas tapi ke kiri. Sudut apa lagi yang mengarahnya ke atas tapi ke kiri? Nah, itu maksudnya sehadap. Oke, Yoten, Kayla, betul. Ya. Bukan Stanley. Bukan Vanessa. Dia ngarahnya ke atas tapi ke kiri. Sudut apa lagi selain sudut A? Oke, Anjas, good. Velin, salah satu Velin. Kan pertanyaannya A. Sudut A sehadap sama sudut apa? Jadi jangan sudut dan sudut apa gitu, bukan. Satu huruf aja, satu sudut aja. Ya. No, bukan Vanessa. Ya, Quincy, betul. Yes, Velin, betul. Ya. Ya. Nih, sudut A kan di sini nih. Ngarahnya dia ke atas, ke kiri. Sudut apa lagi yang arahnya ke atas terus ke kiri? Itu namanya sahadap. Itu namanya sahadap. Sudut apa? Sudut E. Loh kok sudut E, Pak? Ya dia ngarahnya kemana? Nih, ke atas, ke kiri. Sama dengan sudut A arahnya. Oke. Coba lagi. Yang ini masih sahadap. Ya, ini masih sahadap. Coba perhatikan sudut H. Sudut H. Sudut H ini sehadap dengan sudut apa? Sudut H mengarah ke bawah ke kanan. Oke, Kayla, good, Yoten. Coba yang lain. Quincy. Sudut H. Anjas, oke. Bukan, Velin. Bawah tapi ke kanan. Sudut H kan ke bawah nih. Nih, H ke bawah arahnya. Arah tapi
ke bawah tapi ke kanan arahnya. Oke, Velin, Elis. Oke, good. Ya, Enrico. Nah, bisa ya. Oke. Yang sehadap dengan sudut H itu sudut D. Ya. Sudut D nih. Dia ke bawah tapi ke kanan. Nah, itu. Itu maksudnya sehadap. Arahnya sama. Ya, arahnya sama. Nah, sekarang sudut, perhatikan sudut F. Perhatikan sudut F. F ini arahnya ke atas, terus ke kanan. Ini yang hijau. Dia sehadap sama sudut apa? Oke, Kayla. Good. Yotin. Mantap. Quincy, oke. Velin, oke. Anjas, oke. Mantap. Feni, Nicole. Sip. Bisa ya? Betul semua jawabannya? Ya, yang udah jawab betul semua. Sudut F sehadap dengan sudut B. Ya, sama-sama mengarah ke atas terus ke kanan. Ya, berarti terakhir ya sudut C sehadap dengan sudut G. Ya. C-nya mengarah ke bawah ke kiri, G-nya juga mengarah ke bawah ke kiri. Nah, ini sudut sahadap. Ya, ini sudut sahadap. Oke, Elis sudah jawab juga. Oke, Niko. Ya, bisa ya sahadap. Ada yang mau tanya sudut sahadap sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke. Oke, nggak ada. Kalau gitu Bapak hapus dulu. Diingat-ingat ya, sudut sahadap seperti apa. Arahnya sama dia. Oke, selanjutnya kita ke sudut bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Kalau bertolak belakang kemarin, kalau si Yotian praktekinnya gimana sama adanya? Punggung-punggungan. Ya, punggung-punggungan. Kalau sehadap kemarin si Yotian sama adanya arahnya sama. Kepalanya Yotian di sini, kepala adanya di sini. Nah, sama. Arahnya sama. Tapi kalau bertolak belakang, punggung-punggungan. Ya, punggung-punggungan. Punggung-punggungannya gimana? Yang nempel, punggungnya nempel. Ya, punggungnya nempel, bukan sampingan begini ya, bukan sampingan begini. Ya, bukan sampingan begini. Kalau sampingan begini bukan bertolak belakang. Bertolak belakang ya begini. Punggung-punggungan. Oke ya, coba. Sekarang kita bertolak belakang. Sudut B bertolak belakang dengan sudut apa? Coba jawab di Zoom chat. Sudut B. Oke, Yoten. Kayla itu jawaban atau apa, Kay? Enrico. No. Anjas, bukan Anjas. No. Bukan Kayla, bukan. Elis, bukan. Feni, oke, betul. Quincy, bukan. Kayla dijawabin semua, Kayla. Nih. Elis, oke. Quincy, betul. Oke. Sudut B, coba lihat. Sudut B sama sudut A, itu posisinya gimana? Bukan bertolak belakang dia. Bukan punggung-punggungan. Tapi kan samping-sampingan.
Samping-sampingan tapi dipotong tengahnya. Begitu juga sudut B sama sudut D. Sudut bebek sama sudut dodol. Samping-sampingan juga dia. Bukan punggung-punggungan. Punggung-punggungan berarti yang belakang-belakang dia. Nah, yang mana tuh yang belakang-belakang? Sudut B bertolak belakang dengan sudut C. Bertolak belakang, punggung-punggungan. Kalau D, ini samping-sampingan dia. Kalau A juga samping-sampingan. Ya. Itu. Jadi gini. Contoh misalnya Bapak mau gambar tanda silang. Ya, ini silang. X. Sudut yang Bapak kasih simbol bintang bertolak belakangnya sama yang mana? Sama sebelah mana? Ya sebelah sini. Ini bertolak belakang. Bukan sebelah sini. Bukan juga sebelah sini. Kalau sebelah sini samping-sampingan dia. Lurus. Tapi kalau sebelah sini bertolak belakang, ya punggung-punggungan. Ya, punggung-punggungan. Ya, ini maksudnya bertolak belakang. Ya. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja ya. Langsung tanya aja kalau ada yang nggak ngerti. Lanjut. Perhatikan sudut G. Sudut G bertolak belakang sama sudut apa? Silakan jawab di Zoom chat. Oke, Kayla, betul. Yang lain? Sudut G. Gorila. Bertolak belakang sama sudut apa? Oke, Yoten, Enrico, Elis. Ya. Bukan Anjas. Itu kamu lurus. Bukan bertolak belakang. Oke, Quincy, Velin. Ya, Nico. Nih, Anjas. Belakang-belakangan Anjas, punggung-punggungan. Berarti kalau punggung-punggungan, kalau di sini ada bintang, sudut bintang, belakangnya mana? Kan bukan ini belakangnya. Ini mah sampingnya. Bukan ini juga belakangnya. Ini mah sampingnya ini. Samping-sampingan mereka. Yang belakang mana? Ya ini. Sudut bintangnya ini belakang-belakangan nih. Punggung-punggungan nih. Bertolak belakang nih. Sudut yang Bapak kasih simbol bintang. Nah, ini namanya bertolak belakang. Nah, sekarang sudut G, ini punggung-punggungan sama siapa dia? Bertolak belakangnya sama siapa dia? Nah, itu. Bukan area. Itu kamu samping-sampingan area. Nah, ya, betul. Area. Nah, ya, Anjas. Betul. Ya, itu. Ya, gini. Jadi, sudut G bertolak belakang dengan sudut F. Kalau sudut H kan di sini, sebelahnya G. Ya, area ya. Sudut H sebelahnya G. Sebelahnya dari mana, Pak? Dari garis yang ini. Sedangkan sudut E yang tadi dijawab si Anjas, sebelahnya si G. Sebelah dari garis mana? Ini. Yang motong nih. Yang motong ke atas. Nah, kan sebelah-sebelahan dia. Kalau misalnya kepala kita miringin, sebelah-sebelahan dia. Ya. Tapi yang bertolak belakang ya garis, bukan garis, sudut F. Ya. Oke, lanjut. Sudut A.
bertolak belakang dengan sudut apa? Yuk, sudut A bertolak belakang dengan sudut apa? Coba jawab di Zoom chat. Sudut A yang warna hijau. Oke, Feni, Velin, Kayla, Enrico. Salah nggak apa-apa ya. Kayak si Anja, si Arya. Tadi salah juga nggak apa-apa. Ya. Atau Bapak juga jelasin. Oke, siapa nih? Giovanna, Arya, Elis, Quincy, Anjas. Ya, oke. Betul. Ya, semuanya betul. Sudut A bertolak belakang dengan sudut D. Ya. Berarti terakhir sudut E bertolak belakang dengan sudut H. Nah, itu. Ya. Bisa ya? Ada yang mau tanya tentang sudut bertolak belakang? Silakan kalau ada yang mau tanya. Langsung tanya aja. Nggak ada? Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Ya. Nah, sekarang kita ke sudut siapa nih? Ya, yang mau ke toilet silakan. Sekarang kita lanjut ke sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan. Nah, ini perhatikan ya. Dalam berseberangan itu kayak gimana? Namanya aja dia di dalam. Ya. Kalau dia di dalam, berarti dia nggak keluar. Ya kan? Dia di dalam doang nih. Ya. Sudut yang di dalam yang mana? Sudut yang di dalam yang mana? Pak, emangnya di dalam apa, Pak? Di dalam rumah, di dalam kamar, atau di dalam WC? Di dalam garis yang sejajar. Nih, sorry. Nih, ini maksudnya di dalam. Dalam berseberangan. Ya. Berarti sudutnya nggak di luar. Sudutnya hanya di dalam. Bukan di dalam WC, bukan di dalam kamar, bukan di dalam rumah, bukan. Tapi di dalam garis yang sejajar. Dalam garis yang sejajar mana aja sudutnya? Coba sebutin dulu sudutnya apa aja. Sudut yang di dalam garis sejajar. Coba ketik di Zoom chat. Nih, dalam garis sejajar mana sih? Nih, ini nih sudutnya nih. Nah, ini ada sudut apa aja nih di sini nih? Ini kan di dalam garis sejajar nih. Ada sudut apa aja di situ? Nah, coba ketik dulu di Zoom chat. Ketik dulu di Zoom chat. Ada sudut apa di dalam situ? Anjas, oke betul Anjas. Ya, oke Yoten. Ya, ya Quincy, Feni. Nah itu maksudnya di dalam. Ya, jadi kalau kita, oh Ashley, bukan cuma satu sudut dong. Ada beberapa sudut di situ yang di dalam berseberangan. Sorry, bukan dalam berseberangan. Yang di dalam garis sejajar. Ya, ada beberapa sudut di situ, bukan cuma satu sudut. Nah, sudut apa aja yang ada di dalam garis sejajar? Sudut, nih, ada sudut C, ada sudut D, ada sudut E, ada sudut F. Ini dia yang di dalam garis sejajar. Nih, yang di dalam sini. Oke. Jadi, sudut yang di luar garis sejajar itu nggak kepake. Kalau kita mau mencari sudut dalam berseberangan.
Oke. Nah, berarti kita bisa menentukan. Berarti kita hanya bermain di sudut C, D, E, dan F. Sudut A, B, G, H-nya nggak kepake. Kita hapus dulu, biar nggak bingung. Ini di sudut dalam berseberangan ya. Ini sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan. Nah, ini udah di dalam nih, ya, udah di dalam, bukan di dalam toilet, tapi di dalam sudut berseberangan, ya, udah di dalam nih. Sekarang nyebrang, berseberangan, nyebrang artinya, nyebrang apa dia? Nyebrang garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan yang mana? Nih. Dia harus nyebrang ke garis yang berpotongan. Berarti, kalau misalnya sudut C, ini sudut dalam berseberangannya, dia dengan sudut apa? Sudut C dalam berseberangan dengan sudut apa? Nyebrang dia. Coba, dengan sudut apa? Oke, Yoten. No, Ashley, itu nggak nyebrang, Ashley. Itu mah tinggal ini doang. Apa namanya? Kalau E ya, nih, nggak nyebrang ini mah. Nggak nyebrang dia. Sudut C dalam berseberangan dengan sudut apa? Oke, Feni, Enrico, Anjas, ya. Ashley, oke, good. Kayla mana nih Kayla nih? Tumben gak ada suaranya. Yuk Quincy, mana yuk? Mikir. Yuk, sudut C dalam berseberangan dengan sudut apa? Nah, Kayla, kalau E, oke. Oh, Azril, bukan. Nih, bentar. Kalau E, dia kan gak nyebrang nih. Nggak nyebrang garis merah nih. Garis yang berpotongan sama dia nggak nyebrang. Ya. Terus si siapa nih? Azril. Azril jawab sudut D. Sudut D, iya sih betul nyebrang. Tapi dia masih lurus nih. Lurus apa? Garis jajarnya, garisnya dia. Garis yang biru nih. Berarti dia nggak nyebrang. Cuma di balik pintu doang. Cuma buka pintu, masuk, selesai. Nggak nyebrang. Nah itu. Ntar, siapa lagi nih? Felin juga ya, penjelasan Bapak sama kayak ke Kayla tadi. Ya, Felin juga bukan itu jawabannya. Arya, oke, betul. Jangan ragu Arya. Ya, ya. Yotin silakan. Azril, ya, betul. Ini siapa nih? Quincy, ya. Kayla. Kayla penjelasan Bapak sama kayak Azril barusan. Ya. Kalau D, dia masih di garisnya dia nih, garis yang warna biru. Masih searah sama garisnya dia. Betul sih nyebrang, tapi bukan nyebrangin ini, garis yang berpotongan. Dia cuma ya di baliknya doang. Oke, Quincy. Felin, ya betul. Nah, ya. Jadi sudut C dalam berseberangan sama siapa? Sudut namanya nyebrang, nyebrang garis yang berpotongan. Ya, betul Kayla. Berarti dia nyebrang, nyilang. Ya, tahu nyilang ya, silang ya.
ke sudut F. Dia nyebrang nih. Dia nyebrang garis berpotongan. Kalau ke D, ini nggak nyebrang. Masih sejajar di garisnya dia. Walaupun ada garis berpotongannya. Walaupun melewati garis berpotongannya. Tapi masih ada di garisnya dia. Garis dia kan di sini nih. Nah itu. Ya, jadi bukan D. Ya, tapi dia dalam ya sudut C dalam berseberangan dengan sudut F. Berarti sudut E dalam berseberangan dengan sudut apa? Ya, dia tinggal nyebrang ke sudut D. Sisa 1. Ya. Dia nyilang, nyebrangnya nyilang. Ya, jadi sudut E dalam berseberangan dengan sudut D. Nah, kalau sudut dalam berseberangan hanya ini. Ya, cuma 2 pasang. Ya, cuma ada 4 sudut. Udah nggak ada lagi. Kalau sudut dalam berseberangan. Nah, sekarang oke, ada yang mau tanya sudut dalam berseberangan? Sebelum kita lanjut? Ya. Kayla, wait. Bapak buka mikrofon kamu. Ya, Kayla. Unmute. Jadi kan tadi saya kirain C sama D kan seberangan, tapi kok bisa C sama F? Kenapa bisa C sama F? Karena kalau C sama D itu masih di satu garis yang sama. Oke, masih di satu garis yang sama. Garisnya yang mana, Pak? Ini. C sama D kan di garis itu. Betul, berpotongan dia. Dia nyebrang garis berpotongannya, betul. Tapi masih di satu garis yang sama. Jadi, kalau C ke F, F di garis mana? F di garis yang beda nih, di bawah. Garis jajar tapi yang di bawah. Bukan, jadi C sama F itu harus di garis yang berbeda. Garis jajarnya ya. Apa? Jadi kayak F garis yang itu, C sama garis yang atas, berarti jadi 2 garis kan harus seberang. Harus nyebrang. Garisnya harus beda. Iya. Paham. Paham ya? Begitu juga sama garis D, sudut D sama sudut E. Sudut D kan di atas. Dia garisnya di atas. Nyebrang dia. Dia nyebrang ke E. Nyebrang ke E, melewati garis yang berpotongan. Tapi nyebrangnya ke garis yang lain, garis jajar yang lain. Jangan ke C nyebrangnya. Kalau ke C garisnya ya sama kayak D. Nyebrangnya dia harus ke garis jajar yang lainnya, yang di bawahnya, sudut E. Oke, paham? Paham. Oke, sip. Thank you, Kayla. Ya. Oke, yang lain kalau ada yang mau tanya silakan. Ya. Nggak apa-apa, kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau nggak ngerti tanya, ntar udah selesai baru bingung lah. Bapak yang bingung kalau gitu. Ya. Ntar kalau udah selesai baru bingung, ntar bukan cuma kalian yang bingung, Bapak yang bingung. Ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, ya. Selanjutnya sudut tadi ini apa ya? Ini sudut A, ini sudut B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kita balikin lagi nih. Selanjutnya kita ke sudut luar berseberangan.
Sudut luar berseberangan. Berarti sudutnya ada di luar. Ya. Di luar mana, Pak? Bukan di luar WC. Bukan di luar kamar. Bukan di luar rumah. Di luar mana? Di luar garis yang sejajar. Garis yang sejajar mana? Ini. Oke, Ashley, good. Wow, langsung aja dia jawab nih, mantap. Ya, Feni. Ya, berarti sudut yang di luar garis sejajar sudut apa aja nih? Ini udah ada yang udah pada langsung jawab nih. Yuk, Ashley, Feni, Kayla, emangnya cuma 2 sudut? Sama kayak tadi. Kalau yang di dalam berseberangan, tadi berarti di dalam garis jajar. Kalau di luar berseberangan berarti ya yang di luarnya nih. Di luarnya itu ada sudut apa aja? Oke, si siapa nih? Anjas, Quincy, ya. Yoten. Bukan, Kayla. Bukan. Nih. Tadi kalau yang dalam berseberangan kan sudutnya apa? Sorry. Kalau yang dalam berseberangan kan berarti dia yang ada di dalam garis jajar. Kalau di dalam garis jajar berarti kan yang dalam sini nih. Yang Bapak arsir merah nih. Ya. Tadi nih. Kalau yang dalam berseberangan. Ya. Kalau yang di dalam garis jajar. Berarti kalau yang di luar garis jajar yang mana? Ya berarti yang selain yang di sini. Selain yang di sini mana? Yang ini yang di luar nih. Ini di luar nih. Ini kan di luar nih. Terus mana lagi? Ini. Ini kan di luar garis jajar. Karena dalam garis jajarnya yang mana? Ya dalam garis jajarnya yang ini. Yang Bapak arsir biru. Ini yang di dalam garis jajar. Oke, paham? Ya. Kalau yang merah itu yang di luar garis jajar. Kalau yang biru itu yang di dalam garis sejajar. Oke. Ada yang mau tanya? Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Oke. Selain itu apalagi Kayla? Itu kan yang atas. Garis jajar yang atas. Di garis jajar yang bawah, yang di luar garis jajar apa? Ya, betul. Gitu. Ya. Yang lain juga perhatiin ya. Yang lain juga perhatiin. Nah, oke, Bapak hapus. Ya. Nah, berarti kalau kita sudut di luar berseberangan, berarti sudut yang ada di luar garis jajar itu sudut apa aja? Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut G, ada sudut H. Di luar. Artinya di luar garis sejajar. Nah, berarti sudut yang di dalam garis jajar, ya kita hapus aja biar nggak bikin bingung. Nah, ini kan yang di dalam nih. Nah, udah kita hapus aja biar nggak bikin bingung. Nah, kita bermain di sudut A, B, G, H. Sama kayak tadi. Sudut A luar berseberangan dengan sudut apa? Nyebrang dia. Nyebrang ke garis jajar yang lainnya. Oke, Anjas, betul. Yoten.
Sudut A luar berseberangan dengan sudut apa? Enrico, Quincy. Ya, yang lain. Sudut A yang Bapak lingkarin merah luar berseberangan dengan sudut apa? Nah, Kayla, itu kamu masih di satu garis yang sama. Sorry, masih di satu garis sejajar yang sama, garis atas. Kamu harus nyebrang, harus pindah ke garis sejajar yang bawah. Sama kayak tadi. Nah, Elis, itu kamu di garis berpotongan. Nyebrangnya, kamu nyebrangin dua garis sejajar malah. Nah, Kayla juga nih, sama kayak Elis jawabannya. Nyebrang loh, nyebrang garis berpotongan. Garis berpotongannya mana? Ini nih. Kalau itu kamu nyebrang garis sejajar, Elis sama Kayla. Kalau jawaban kamu itu, kamu nyebrangnya bukan garis berpotongannya, tapi nyebrangin garis jajarnya nih. Nyebrangin garisnya mereka. Oke. Nah, jadi sudut A luar berseberangan dengan sudut H. Ya. Sudut A luar berseberangan dengan sudut H. Oke, Feni. Ya. Sudut A di garis jajar yang atas. Ya. Sudut H di garis sejajar yang bawah. Nyebrang. Nyebrang apa? Nyebrang garis berpotongannya. Garis berpotongannya kan yang miring. Jangan nyebrang garis sejajarnya. Kalau ke G, ini nyebrang garis sejajarnya. Ya. Kalau ke G, itu nyebrang garis sejajarnya. Bukan nyebrang garis berpotongannya. Oke. Berarti kalau sudut G luar berseberangan dengan sudut apa? Ya, terakhir sisanya sudut B. Nyebrang nih, nyebrang. Nyebrang garis berpotongan. A ke H juga nyebrang garis berpotongan. Nah, tuh. Nyebrang garis berpotongan. Itu. Ya. Nyebrang dia, silang. Nyilang dia, nyilang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Kayla mau nanya? Atau yang lain? Silakan kalau ada yang mau tanya. Enggak? Paham, Kai? Oke. Paham ya? Nyebrangnya nyebrang garis berpotongannya ya, bukan nyebrang garis jajarnya. Oke. Enggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, kalian kerjakan halaman 137. Ya, kerjakan halaman 137 sampai 139. Halaman 137 sampai halaman 139 di buku PS. Ya. Sebelumnya Bapak mau kasih tahu simbol-simbolnya dulu nih. Ini ada simbol karena di buku kita ini, di buku Erlangga ini
dia pakai simbol matematika. Ya. Kalau misalnya ada gini, ada garis seperti ini. Ini bacanya apa? Ini bacanya sudut. Sudut A. Ya. Berarti kalau misalnya gini, ini Bapak ganti, ini sudut O. Berarti ini bacanya apa? Ini bacanya sudut O. Ya. Ya. Itu sudut. Ya, tulis di PS, Stanley. Terus ada simbol yang seperti ini. Coba perhatikan halaman 138 bagian C. Halaman 138 bagian C. Ada simbol contoh misalnya AB. Ada simbolnya seperti ini di atas. Ya. Ini maksudnya apa ini? Simbol apa ini? Nah, gini. Ya kan? Ada garisnya kan? Ya. Itu maksudnya kalian gambar garis AB. Ya. Maksudnya gambar garis AB. Pak, berarti cuma gambar garis doang? Iya. Ya gambar aja garis. Garis lurus. Gini. Udah, kasih nama. A, B. Selesai. Udah gini doang. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan mikir susah-susah. Maksudnya simbol ini ya berarti gambar garis AB. Ya. Terus ada lagi simbol bentar ya. Ini yang tanya di chat sebentar ya. Bapak jelasin dulu. Ada simbol misalnya gini, miring. Ya, simbol seperti ini. Nah, kayak atau-atau. Ya, atau-atau. Contoh misalnya CD atau sama garis UV. Berarti ini artinya apa? Garis CD sejajar dengan garis UV. Ya, garis miring itu artinya sejajar. Ya. Ini kalian tulis dulu ya. Ini kalian tulis dulu di buku catatan, di buku PS. Ya, sebagai catatan, biar kalian gak nanya-nanya lagi. Ya. Biar kalian gak nanya-nanya lagi. Ya, ini kalian tulis dulu. Terus ada lagi. Misalnya gini. Ada lagi. Misalnya garis A terus huruf T terbalik ya. Huruf T terbalik nih sama garis B. Gambarkan misalnya huruf A garis A terus ada huruf T terbalik sama garis B. Itu artinya apa? Garis A tegak lurus dengan garis B. Kalau tegak lurus artinya apa? Siku-siku dia. Berarti gambarnya gimana? Ya udah nih contoh misalnya di sini. Ya. Ini garis A nih. Ya. Ya, kita potong dengan garis B. Nah, nih. Ini garis B-nya di sini. Ini garis B. Ya, ini siku-sikunya di mana? Ya di sini. Itu artinya tegak lurus. Ya, itu artinya tegak lurus. Ya. Ya, simbolnya itu aja. Ya, simbol-simbolnya itu aja.
Oke, silakan dikerjakan. Ya, ditulis dulu. Ini ditulis dulu di buku PS sebagai catatan. Biar kalian gak nanya lagi. Ya. Oke, sekarang Bapak jawab dulu yang di chat. Tulis di PS enggak? Iya, tulis di PS. Pak, pakai soal enggak? Pakai soal langsung jawab. Jadi pilihannya enggak usah ditulis. Ya. Soalnya ditulis, terus langsung jawab. Di buku PS. Pak, yang ada gambar gimana? Gambarnya enggak usah. Ya. Jadi contoh kayak nomor 5, soalnya ditulis, langsung jawabannya apa? Pilihannya. A, B, C, atau D. Gambarnya nggak usah digambar. Nah, terus kalau soalnya yang ada gambar gimana? Nggak usah digambar. Ya, yang soalnya ada gambar nggak usah digambar. Itu ya. Sama pemecahan masalah juga nggak Pak? Nggak usah. Ya, pemecahan masalah nggak usah. Ya, jadi cuma bagian A, B, dan C itu ada 15, ada 20 soal. Ya, ada 20 soal. Kalau udah selesai. Kalau sudah maksudnya apa? Udah selesai ngerjainnya? Keren amat. Oh, udah catat. Oh iya iya iya. Kirain. Mantap kamu. Tulis bukan tulips. Kalau tulips mah ini yang ada di depan rumah kamu noh, bunga. Ya, oke. Ya, dikerjain dulu. Ya, ini dicatat dulu karena Bapak mau hapus. Ya, yang di layar tuh dicatat dulu karena Bapak mau hapus. 2 menit lagi Bapak hapus. Ini silakan dicatat dulu. Oke, ya. Kalau ada yang mau tanya silakan tanya di chat ya. Tanya di chat dulu.
Nanti tidurnya kosong tuh.